Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, BP 1710933019. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sistem Lalu Lintas dengan Teori Antrian pada Simpang Bypass Unan. Pada presentasi saya kali ini, saya memiliki dua outline, yaitu yang pertama literatur review, yang kedua yaitu metodologi penelitian. Literatur review dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan pemecahan masalah pada penelitian terdahulu dengan cara membandingkan dan menganalisis hasil penelitian. Literatur review yang pertama yaitu berasal dari Harahap dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menganalisis antrian lalu lintas agar tidak terjadi peningkatan jumlah antrian kendaraan pada persimpangan Buah Batu Soekarno-Hatta Bandung. Metodologi yang digunakannya yaitu model antrian MM1, di mana kedatangan kendaraan diasumsikan terdistribusi Poisson dan waktu layanan pada lampu lalu lintas diasumsikan berdistribusi eksponensial. Hasilnya, rata-rata waktu tunggu dalam sistem lalu lintas tidak merata. Kelebihan dari tulisan ini terletak dari runtutnya langkah untuk mencari rata-rata waktu tunggu kendaraan pada 4 simpang, sedangkan kekurangan dari penelitian ini terletak pada metode yang digunakan. Penulis hanya menetapkan satu metode untuk menganalisis permasalahan ini, sehingga pembagian waktu yang diharapkan adil dan merata hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Selanjutnya, pemilihan metode yang dilakukan tidak didukung oleh beberapa data pendukung kuantitatif. Untuk literatur review yang kedua, yaitu Winarsi dan Nahdalina pada tahun 2017, yang tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui besar antrian dan tundaan akibat lampu lalu lintas dan penutupan pintu perlintasan kereta api di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Metodologi yang digunakannya itu metode antrian deterministik dan metode time slice. Hasil dari penelitian yang dilakukannya itu terdapat peningkatan antrian kendaraan pada saat dilakukan penutupan pintu perlintasan kereta api. Untuk kelebihan dari penelitian ini, dilakukan perhitungan arus jenuh dan kapasitas jam sibuk pada perlintasan kereta api, sehingga data yang dihasilkan memiliki data pendukung kualitatif untuk dilakukan penelitian. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini terletak pada waktu pengamatan, yaitu hanya pada 2 jam sibuk pagi dan sore. Sebaiknya dilakukan pengamatan yang lebih lama lagi, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Untuk literatur review yang ketiga, yaitu dari Mazida dan kawan-kawan pada tahun 2015, yang tujuan penelitiannya untuk mengevaluasi panjang antrian kendaraan pada pelayanan pintu keluar parkir di Hartono, Lifestyle Mall Solo Baru, untuk menghasilkan alternatif solusi perbaikan layanan untuk meminimalisir antrian sebagai rekomendasi pengelolaan parkir. Metodologi yang digunakan dengan disiplin antrian first in first out, analisis statistik tingkat kedatangan dengan distribusi Poisson dengan uji chi-square, tingkat pelayanan dengan distribusi eksponensial dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil yang didapatkan yaitu hasil evaluasi pada hari Rabu menunjukkan tidak perlu adanya penambahan layanan pintu keluar ataupun perubahan akses pintu keluar, karena pintu yang disediakan sudah memenuhi permintaan dan mencukupi pelayanan. Namun tidak pada hari Sabtu dan Minggu. Kelebihan dari penelitian ini adalah data pendukung penelitian yang terbilang cukup dan kejelasan dalam penulisan jurnal. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini adalah tidak semua hari dapat dianalisis menggunakan metode yang dipilih, sehingga diperlukan metode lain yang dapat membuat hasil penelitian pada hari tersebut signifikan. Untuk literatur review yang keempat, yaitu dari Anwar dan kawan-kawan pada tahun 2017, tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis sistem antrian untuk menentukan jumlah gardu keluar pada gerbang tol Tanjung Mulia. Metodologi yang digunakan yaitu teori antrian dan metode tingkat aspirasi dengan bantuan SPSS versi 2.3 dengan metode Kolmogorov-Smirnov test. Hasil yang didapatkan yaitu mengetahui waktu yang menunjukkan tingkat antrian paling tinggi dan paling rendah serta rekomendasi penambahan gardu yang beroperasi pada gardu keluar tol. Kelebihan penelitian ini yaitu pemberian hasil yang lengkap mulai dari model antrian, periode waktu antrian paling tinggi dan paling rendah, serta rekomendasi yang diberikan pada banyaknya gardu keluar untuk beroperasi. Namun, kekurangan dari penelitian ini adalah hanya menampilkan hasil perhitungan sehingga tidak jelasnya proses untuk mendapatkan hasil dari segi perhitungan.
Untuk literatur review yang kelima, yaitu dari Hamukti dan kawan-kawan pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis untuk mengetahui jumlah gardu optimal yang seharusnya digunakan pada tol Buah Batu dan rekomendasi mempersingkat waktu antrian kendaraan. Metodologi yang digunakan yaitu teori antrian dengan bantuan aplikasi WinKibi dan Microsoft Excel. Hasil yang didapatkan yaitu pada hari-hari sibuk, semua gardu tol harus dibuka seluruhnya. Namun pada hari biasa tidak perlu dibuka seluruhnya untuk meminimalisi biaya idle time yang akan dikeluarkan. Rekomendasi yang diberikan berupa penggunaan smart card untuk mempersingkat waktu antrian kendaraan. Kelebihan dari penelitian ini adalah penulisan yang rapi dan mudah dimengerti serta perhitungan yang dilakukan dibantu dengan software pendukung, sehingga hasil lebih tepat. Sedangkan untuk kekurangan dari penelitian ini adalah hanya menampilkan hasil perhitungan sehingga tidak jelasnya proses untuk mendapatkan hasil dari segi perhitungan. Kesimpulan dari kelima literatur review ini yaitu berdasarkan kajian literatur yang telah digunakan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa metode untuk menganalisis sistem lalu lintas dengan bantuan beberapa software pendukung. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa teori antrian ditambah dengan teori, tools, dan software pendukung dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem antrian dengan tujuan mengetahui kriteria sistem antrian. Selanjutnya, metodologi penelitian dalam penelitian ini. Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Studi pendahuluan merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini. Studi pendahuluan bertujuan untuk memahami gambaran kondisi tempat penelitian dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada tempat penelitian. Studi penelitian yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan pada simpang 4 bypass Unan. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, permasalahan terjadi adalah waktu tunggu kendaraan yang belum optimal sehingga terjadi penumpukan kendaraan pada simpang 4 bypass Unan. Langkah selanjutnya yaitu studi literatur. Hal ini bertujuan untuk memperoleh teori-teori yang relevan dengan topik penelitian guna membantu penyelesaian permasalahan selama penelitian. Teori tersebut diperoleh dari jurnal, buku, ataupun penelitian yang berkaitan lainnya. Teori yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah teori antrian. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan studi literatur dan studi pendahuluan yaitu mengenai kinerja sistem lalu lintas pada simpang 4 bypass Unan. Selanjutnya dilakukan perumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis sistem lalu lintas pada simpang 4 bypass Unan berdasarkan teori antrian dan solusi yang dapat diterapkan pada sistem lalu lintas tersebut. Kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara langsung, yaitu observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada simpang 4 bypass Unan, serta melakukan dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama itu identifikasi karakteristik antrian, yang kedua menghitung jumlah kedatangan kendaraan, yang ketiga uji distribusi kedatangan dan meninggalkan lampu lalu lintas, yang keempat menghitung RO, L, W, LQ, dan WQ. Yang kelima yaitu analisa kinerja sistem. Yang keenam amati waktu tunggu lampu lalu lintas. Dan yang ketujuh menghitung simulasi kinerja sistem. Setelah data diolah, kemudian dianalisis. Analisis yang dilakukan terhadap hasil pengolahan data yang didapatkan yaitu bagaimana kinerja sistem lalu lintas pada simpang 4 bypass Unan. Lalu diakhiri dengan penutup yang berisi mengenai kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian yang selanjutnya. Demikian presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.